Timnas Indonesia dan Timnas Belanda resmi agendakan pertandingan uji coba. Federasi Sepak Bola Belanda penasaran dengan kualitas pemain yang sempat ia ragukan, dan kini justru membela Indonesia. Sejumlah pemain naturalisasi baru dipersiapkan jelang hadapi Irak dan Filipina serta putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dulu Piala Dunia hanya sebatas mimpi bagi Indonesia, namun tidak untuk saat ini. Erick Thohir berupaya mencatatkan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Time shot blocked, strike with a shot. Oh, I say! Indonesia. Laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Timnas Belanda, yang ternyata banyak dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu rupanya akan segera terwujud. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu untuk segera merilis jadwal pertandingan. Hal itu diketahui dalam unggahan laman resmi Ketua PSSI Erick Thohir. Di akun Instagramnya, Erick Thohir menyampaikan kabar baik, yakni adanya kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola KNVB. Berbagai proyek dan agenda akan dijalankan kerjasama antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Belanda, termasuk pengembangan sepak bola usia muda serta kelompok usia. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir terkait kerjasama serta agenda pertandingan uji coba antara Indonesia versus Belanda. Kami bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia, mulai dari Timnas Senior, Junior, hingga Timnas Perempuan. Mereka semua akan datang ke Indonesia secara bergantian di setiap tahunnya. Kami juga membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Itulah ungkapan Ketua PSSI mengenai beberapa program kerjasama sepak bola Indonesia dan Belanda. Dengan begitu, Timnas Indonesia Senior hingga Timnas kelompok usia dipastikan akan sering melakukan pertandingan uji coba untuk keuntungan atau kepentingan Belanda sendiri. Mereka ingin mengetahui progres Timnas Belanda jika menghadapi Timnas Indonesia, yang notabene mereka akan menghadapi sejumlah pemain yang kurang diperhatikan di Belanda dan kini membela Indonesia. Dengan tujuan kerjasama tersebut, tentu akan mempermudah KNVB untuk mengetahui kualitas pemain yang akan digunakan Timnas Belanda. Sejauh ini, KNVB masih penasaran dengan kualitas pemain yang tidak digunakan di Belanda, namun justru digunakan Indonesia, dengan kerapnya melakukan agenda pertandingan uji coba serta uji kualitas pemain yang akan berhadapan. Dengan keuntungan kerjasama itu, kedua negara akan semakin berkembang, serta meningkatkan standar pemilihan pemain itu sendiri untuk dipanggil ke Timnas Belanda atau Indonesia, yang mana kedua negara tersebut mengapresiasi calon pemain berbakat, yang akan selalu diberi tempat memilih Belanda ataukah Indonesia. Artinya, pemain yang memiliki bakat bisa dipastikan akan mendapat tempat untuk membela salah satu negara yang akan mereka pilih. Untuk jadwal pertandingan uji coba sendiri, belum ada keputusan resmi dari PSSI kapan akan digelar, namun kedua belah pihak bersepakat akan mengadakan pertandingan uji coba, untuk saling mengoreksi kelebihan serta kekurangan kedua tim serta individu setiap pemain. Pertandingan uji coba itu diusahakan akan segera dijadwalkan, mengingat Indonesia dan Belanda sama-sama sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, yang mana kekuatan Indonesia sendiri kini sudah diakui sebagai salah satu tim kuat dari Asia, yang juga menjadi negara calon peserta Piala Dunia periode 2026 dan periode berikutnya. Tujuan positif dari kerjasama PSSI dan KNVB sendiri, mereka berupaya untuk semakin mengembangkan kualitas serta memberi tempat pada setiap pemain yang memiliki potensi, demi ekosistem kualitas pemain, yang diharap akan terus menciptakan pemain berkualitas dari kedua negara yang menjalin kerjasama. Jika kedua tim ini berduel, tim manakah yang sejatinya lebih memiliki potensi? Silahkan beri prediksi kalian, antara Indonesia versus Belanda.
Di saat yang hampir bersamaan, berita mengenai Hairo Riedewal yang akan segera terbang ke Indonesia pada pertengahan akhir bulan Mei ini. Ada dua agenda penting yang bakal dijalani Hairo jika dia datang ke Indonesia pada akhir Mei ini. Urusan yang pertama, dia datang untuk memastikan diri serta mengurus proses naturalisasi, dan menyerahkan dokumen serta melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu langsung dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Itulah keinginan Hairo sendiri, segera ke Indonesia dan bertemu langsung Ketua Umum PSSI, yang mana hal itu sebagai jaminan awal syarat proses naturalisasi itu sendiri, datang sendiri dan bersalaman. Dengan begitu, maka proses langsung dikebut secepatnya, demi tujuan sesegera mungkin bergabung skuad Garuda. Lalu tujuan lain dari kedatangan Hairo Riedewal ke Indonesia, dia juga ingin menyaksikan langsung pertandingan Indonesia di Gelora Bung Karno. Mengingat kedatangan Hairo ke Indonesia berdekatan dengan jadwal pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Berita kepastian itu belum dikonfirmasi oleh pihak PSSI. Pasalnya, Erick Thohir selaku Ketua PSSI menyampaikan, jika pemain belum datang dan bersalaman PSSI masih belum akan mengumumkan berita tersebut. Di samping itu, diperkuat oleh pernyataan Arya Sinulinga, bahwa PSSI ingin bekerja dengan senyap. Langkah itu sedang berjalan, namun baru akan diberitakan jika sang pemain sudah datang dan bersalaman. Selain daripada itu, Federasi Sepak Bola Suriname sudah menyampaikan bahwa Hairo menolak tawaran bergabung timnas Suriname, dan dia lebih tertarik pada Indonesia. Dengan begitu, jika Hairo benar-benar sudah resmi menjalani proses naturalisasi, bisa dipastikan, jika Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dengan hanya butuh satu kali kemenangan dari dua pertandingan, melawan Irak dan Filipina. Jika itu terwujud, maka Hairo Riedewal dipastikan menjadi proyek persiapan kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga nanti. Selain daripada Riedewal, bahkan Ole Romeni yang merupakan striker lincah masih dalam pendekatan. Bahkan Ole sendiri mengatakan sedang memikirkannya untuk segera memberi jawaban pada PSSI yang mana tawaran itu sudah dilayangkan langsung. Tinggal menunggu keputusan dari sang pemain yang sudah menerima tawaran. Dan kabar baiknya, Romeni semakin kesini dia menunjukkan sikap ketertarikannya pada sepak bola Indonesia beserta supporternya yang begitu dahsyat. Selain itu, bahkan, Romeni sering menanyakan soal timnas Indonesia pada teman dekatnya yang juga sudah resmi menjadi bagian skuad Garuda, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku, Ole beberapa kali menanyakan soal sepak bola Indonesia, dan Ragnar sendiri semakin intens berkomunikasi dengan Romeni. Ragnar sendiri sangat yakin, jika Ole Romeni bisa bergabung timnas Indonesia, maka potensi timnas Indonesia sangat menjanjikan. Upaya Ragnar dengan cara terus meyakinkan apa yang menjadi keraguan Ole Romeni, dia berjanji akan terus meyakinkan Romeni hingga dia memberi jawaban kepastiannya. Bisa dikatakan, tinggal sedikit lagi Ole Romeni kemungkinan besar semakin tertarik bergabung skuad Garuda, yang mana kemajuan sepak bola Indonesia sendiri sangat meningkat pesat, bahkan menjadi berita trending di berbagai media dunia. Tidak hanya cukup dua pemain tambahan itu saja, bahkan proyek menembus ajang Piala Dunia benar-benar sedang menjadi prioritas utama bagi PSSI. Tidak puas dengan dua pemain tambahan itu saja, seperti Jens Raven, Calvin Verdong, dan Martin Paes. Mereka semua juga sedang dikebut agar dapat bergabung secepatnya, saking seriusnya PSSI mengincar tiket Piala Dunia, selain daripada mencari bakat pemain senior yang sudah berusia 22 tahun ke atas. Bahkan melalui utusan PSSI, pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri, benar-benar langsung belusukan ke Eropa, untuk mencari pemain muda berbakat yang memiliki darah Indonesia. Hal itu dilakukan guna semakin memperbanyak stok pemain kelompok usia hingga senior, untuk menatap ajang internasional lainnya, mulai dari jangka pendek dan panjang. Selain itu, juga untuk dipersiapkan menjadi pemain pelapis timnas senior jika beberapa pemain inti mengalami kendala. Dengan begitu, tentu stok pemain berkualitas akan semakin banyak. Dengan tujuan itu, maka dalam waktu dekat ini, seluruh pemain timnas Indonesia akan dipenuhi pemain berkualitas tinggi. Mulai dari pemain inti dan pelapis akan memiliki kualitas yang sama baiknya. Semua itu dilakukan PSSI sebab, Indonesia memiliki potensi yang kancah dunia. Dengan upaya itu agar bisa memaksimalkan peluang yang sebetulnya Indonesia juga mampu. Begitu cepat dan pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari kelompok usia hingga senior di kancah internasional, agar semua pemain memiliki kualitas serta mental yang mumpuni, bahkan siap bersaing di kancah dunia, untuk menatap target menembus Piala Dunia 2026.
oleh usaha keras itu. Dan jika itu semua terwujud, tentu hal ini akan menjadi sejarah baru kebangkitan sepak bola Asia Tenggara yang menembus Piala Dunia, dan menjadi kekuatan baru yang disegani negara raksasa Asia bahkan dunia lainnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.